Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi 'ibadikas salihin. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Husnul Khatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menatap segala macam bentuk sikap kita, maha menyaksikan segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan aneka nikmat kepada kita, baik setelah kita memintanya atau bahkan sebelum kita memintanya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menurunkan kepada kita nikmat yang tak terkira sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu sudah sepantasnya lah kita menjadi hamba Allah dalam setiap tarikan nafas kita, detik kehidupan kita, menjadi hambanya yang senantiasa tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam terus menerus kita persembahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan Rasul Allah, utusan Allah, yang menuntun umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahiyah. Dan dengannya kita dituntun untuk mendapatkan nilai-nilai iman, Islam dan ihsan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap semoga kita mampu menjadi umatnya yang secara serius dan sungguh-sungguh serta kuat menjalankan sunnah-sunnahnya hingga nanti di yaumil akhir kita diperkenankan untuk digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu kita libur kajian. Bahasan yang kita bahas rutin tiap bulan di masjid ini yaitu Kitab Bulughul Maram. Yang kita ingat semua, mudah-mudahan masih ingat walaupun liburnya sampai 3 bulan. Bab yang pertama yang kita bahas itu bab tentang bersuci. Dan ternyata bab tersebut berkaitan dengan nilai-nilai kebersihan yang didengung-dengungkan selama kurang lebih beberapa bulan terakhir ini, seperti mencuci tangan, ya, menjaga kebersihan, yang semuanya ada nilainya dalam ajaran Islam. Kita ingat dari kita masih kecil, ketika kita masuk atau akan memasuki masjid,
Di depan ada tulisan an-nazafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Jadi yang mengajarkan nilai kebersihan itu mana? Islam. Islam. Sebelum kita masuk ke ranah ibadah, itu bab yang paling pertama kali dibahas adalah bab tentang bab toharah, bab bersuci. Di situ ada wudu, di situ ada tayammum, di situ ada mandi. Ada wudu, tayammum, al-ghuslu, mandi. Yang kesemuanya itu jika tidak dilakukan, maka tidak akan sempurna nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang baru saja kita lakukan subuh kali ini menjadi sempurna dan mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berdiri tegak salat kita ini dalam keadaan suci, bersih. Walaupun nanti akan dibahas itu sucinya harus lahiriah, batiniyah. Secara lahiriah kita bersuci dengan cara berwudu. Secara batin hati kita tidak kita isi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menghadap Allah, berdialog dengan Allah, maka fokusnya hanya dengan Allah. Nah, ada hal menarik dalam sebuah ungkapan. An ta'khudha bil asbab ka'annaha kullu syai' wa an tatawakkal 'ala Allah ka'annaha laysat bi syai'. Ungkapan ini bagus sekali di mana mengingatkan kita kepada kita manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. An ta'khudha bil asbab ka'annaha kullu syai'. Ketika engkau melihat ada sebab-musabab yang terjadi di muka bumi ini, engkau mencari tahu, engkau mempelajarinya, lalu engkau mengusahakan solusi-solusinya sampai semaksimal mungkin. Ka'annaha kullu syai'. Seperti beberapa bulan terakhir ini, wabah yang melanda dunia, bahkan sampai ke negeri kita. Kita kan pasti cari tahu penyebabnya. Tempatnya di mana, berasal dari mana, lahir dari mana penyebab ini. Terlepas dari nanti ada yang mengatakan ini dari hewan, ini konspirasi, ini perbuatan manusia. An ta'khudha bil asbab ka'annaha kullu syai'. Dicari tahu sebab-musababnya, kemudian diusahakan solusinya. Ini dalam kacamata duniawinya. Seperti ada protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Tetapi hamba Allah yang beriman, dia nggak berhenti di sini. Wa an tatawakkal 'ala Allah ka'annaha laysat bi syai'. Lalu setelah engkau melakukan usaha maksimal tadi, engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan usaha maksimal yang engkau lakukan itu tidak ada apa-apanya jika engkau sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi orang-orang barat atau mereka yang belum beriman, mereka hanya berhenti di fase pertama tadi. An ta'khudha bil asbab ka'annaha kullu syai'. Mereka berjibaku sampai berusaha untuk menemukan obat antivirus. Berhenti di situ. Kemudian setelah ditemukan nanti baru dikatakan dunia aman. Tapi hamba Allah yang beriman tidak berhenti di situ. Mereka ingin mendapatkan keamanan dunia, kedamaian, ketentraman. An tatawakkal 'ala Allah.
bertawakal kepada Allah. Dalam surat Al-Quraisy Allah ingatkan kita, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya kalian menyembah Dia Allah, Tuhan pemilik Ka'bah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah ini semuanya yang memberikan kita makan, Allah. At'amahum min ju'. Orang lapar dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amanahum min khauf. Yang mengamankan manusia dari ketakutan itu siapa? Allah, bukan antivirus. Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, karena dunia ini adalah darul imtihan, tempatnya ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kami akan uji kalian, wahai hamba-hambaku, kata Allah, dalam bentuk ketakutan. Ini semua saat ini, semua ngalaminnya itu. Dan semuanya poinnya. 4 poinnya ada semua di sini. Ketakutan. Sekarang kita takut. Suka tidak suka kita takut. Allah mengatakan kami akan uji. Takut terpapar. Takut kehilangan penghasilan. Dan lain sebagainya. Walju. Sudah ada di beberapa tempat sudah mengalami kelaparan. Bahkan WHO memprediksi akan melanda di beberapa tempat tragedi kelaparan. Allah mengatakan wala nabluwannakum, kami akan uji. Wa naqsim minal amwal, kami akan uji juga kalian dengan krisis keuangan. Naqsim minal amwal, defisit ekonomi. Wal anfus, kehilangan jiwa yang begitu banyak. Dan pada kali ini sekaligus jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari perdebatan yang kita saksikan di media-media sosial, mengatakan ini berasal dari hewan, ini konspirasi, ini ada kelompok-kelompok tertentu yang mau dagang obat-obatan. Kita hamba Allah yang beriman mengatakan tetap ini kalau bukan kehendak Allah tidak akan terjadi. Masya Allahu kan, ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kan, ma lam yasha' lam yakun. Semua atas kehendak Allah. Yang tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jika itu terjadi, terjadi. Dalam surat Al-Mudaththir, ayat 31. Allah ingatkan kita, wa ma ya'lamu junuda rabbik. Tidak ada yang tahu pasukan-pasukan atau kiriman-kiriman dari Tuhanmu. Illa huwa, kecuali Dia Allah. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk, yaitu Dia datang menghampiri kita, kita tidak tahu jumlahnya berapa. Kecuali hanya Allah yang tahu jumlahnya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Kata Allah, ini poin pentingnya terakhir, kata Allah mengatakan wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Yang menimpa manusia itu semata-mata sebagai peringatan bagi manusia. Bayangkan, kita nggak tahu jumlahnya berapa, ada di mana, ukurannya berapa, dan tak terlihat. Allah mengatakan, wa ma hiya illa dzikra lil bashar.
Itu semua semata-mata peringatan. Bagi siapa? Bagi kita seluruh manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah katakan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Tadi Allah katakan di awal tadi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ada samarat di situ, gagal panen, ataupun panennya banyak, jualnya susah, harga jadi jatuh. Ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin lepas dari itu semua, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah benar-benar kembali kepada Allah, Allah mengatakan allazi at'amahum min ju'. Tadi ada ujian berbentuk kelaparan, Allah yang bikin jadi kenyang kembali. Yang kering Allah jadikan subur kembali. Yang tidak berbuah Allah jadikan kembali berbuah. At'amahum min ju', yang tadinya krisis hingga menyebabkan kelaparan di mana-mana, Allah bangkitkan mereka dari krisis tersebut. Wa amanahum min khauf. Ada ujian berbentuk ketakutan, jika mereka sandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah amankan mereka. Allah hilangkan rasa takut itu. Allah jadikan mereka kuat. Allah jadikan mereka perkasa. Jadi jika ada yang mengatakan punya kekuatan, Allah lebih kuat. Punya kemuliaan, Allah lebih mulia. Punya kekuasaan, Allah lebih kuasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa masing-masing kita di episode yang pertama sudah kita lakukan. Seperti kita berusaha untuk pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan setiap saat, kita berusaha untuk sehat, banyak minum vitamin. Sudah kita lakukan. Anta akhudha bil asbab ka'annaha kullu syai'. Tinggal sekarang kita menguatkan poin yang kedua ini. Wa anta tawakkal 'ala Allah ka'annaha laysat bi syai'. Diikutkan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kenapa? Saya kasih contoh sederhana. Ketika kita lagi masuk jalan-jalan, masuk ke hutan. Di tengah hutan, tiba-tiba kita bertemu dengan 10 ekor serigala. Yang buas dan dalam keadaan lapar. 10-10-nya lapar. Di depan ada kita. Dan siap memangsa kita. Dan ketika kita berhadapan dengan 10 ekor serigala tersebut, kita lihat di belakangnya ada satu orang pemuda, kecil badannya, tapi dia pegang tongkat, dan dia orang yang dapat menghalau serigala tersebut. Apa yang kita lakukan? Apakah kita merengek-rengek depan 10 ekor serigala tersebut sambil mengatakan, tolong jangan mangsa saya? Atau kita minta tolong kepada pemuda kecil tersebut yang memegang tongkat, yang kita tahu dia mampu mengendalikan serigala tersebut atau menghalau serigala tersebut. Tentunya pasti kita ngomong sama pemuda tersebut, tolong bantu saya halau serigala tersebut untuk pergi. Begitulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan kita banyak sekali hal-hal buruk yang bisa menimpa diri kita. Atau ada ketakutan yang sedang menghampiri diri kita. Apakah kita berbicara terhadap sumber ketakutan itu? Tidak. Tapi kita berbicara dengan pemilik alam raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Mari kita perhatikan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam, nabi yang ketika dia berdakwah
mendapatkan banyak tekanan juga. Bahkan Nabi Hud berhadapan dengan kaumnya yang susah diatur. Yang secara terang-terangan dan tidak sedikit pula secara tersembunyi melakukan konspirasi, niat-niat buruk terhadap Nabi Hud alaihissalam. Ada yang ketahuan tapi banyak tidak ketahuan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam? Yang ketahuan kan pasti bisa diantisipasi sama Nabi Hud alaihissalam. Tapi yang tidak ketahuan tidak mungkin dapat diantisipasi oleh Nabi Hud alaihissalam. Tapi Nabi Hud berbicara di tengah-tengah kaumnya. Dia katakan, Fakiduni jami'a. Surat Hud ayat 55-56. Fakiduni jami'a. Summa la tunzirun. Nabi Hud bilang, hei kaumku, buatlah segala macam bentuk muslihat semau kalian. Hari ini tantang sama Nabi Hud alaihissalam. Buat semau kalian. Dengan cara kalian. Yang mungkin tidak saya ketahui. Summa la tunzirun. Dan jangan setengah-setengah ya. Nabi Hud bilang apa? Buat semaksimal mungkin. Sesempurna mungkin. Ditantang begitu sama Nabi Hud alaihissalam. Tapi tantangan Nabi Hud ini bukan tantangan kosong. Ayat berikutnya Nabi Hud mengatakan, Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Aku Hud alaihissalam menghadapi tantangan kalian, menghadapi konspirasi kalian, keburukan yang kalian ciptakan, aku bertawakal kepada Allah. Tuhanku dan Tuhan kalian. Nabi Hud mengatakan, Rabbi wa Rabbikum. Maksudnya Allah kan cuma satu. Ya, cuma satu Allah. Sudah betul itu dahulu. Udah bilang ketuhanan yang Maha Esa. Udah benar. Karena memang Allah cuma satu. Tuhan kita ini mukminin siapa? Allah. Tuhan orang-orang kafir itu siapa? Allah. Allah juga. Hanya mereka belum beriman. Maka Nabi Hud bilang apa? Saya bertawakal sama Allah. Tuhan saya dan Tuhan kalian. Yang ngatur saya ini Allah. Yang lindungi saya Allah. Yang ngatur kalian juga Allah. Yang bisa membinasakan kalian juga Allah. Nabi Hud bilang begitu. Lanjutnya. Ma min dabbatin illa huwa akhirun binasiyatiha. Kata Nabi Hud. Tak ada sesuatu makhluk di pentas bumi ini. Sebesar apapun dia. Seperkasa apapun dia. Dan sekecil apapun. Bahkan tak terlihat oleh mata sekalipun. Kata Nabi Hud alaihissalam. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Illa huwa akhirun binasiyatiha. Kecuali dia Allah menggenggamnya. Coba kita kaitkan dengan saat sekarang. Berapa ukuran virus tersebut? Sekian nano, Pak. Yang tak terlihat oleh kasat mata. Nabi Hud bilang, Ma min dabbah. Tak ada sesuatu makhluk di muka bumi ini. Illa huwa akhirun binasiyatiha. Kecuali itu berada di bawah genggamannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita memiliki keyakinan seperti yakin Nabi Hud alaihissalam. Kita mengucapkan setiap saat ini tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhirun binasiyatiha. Allah akan turunkan bantuan Allah dengan caranya Allah. Bisa saja antivirusnya itu yang diperkirakan hadirnya setahun atau 2 tahun kemudian, Allah cepatkan hadir dalam kehidupan kita. Dengan kuasa Allah. Dengan Allah hadirkan hamba-hamba Allah pilihan, memiliki tingkat kejeniusan yang begitu tinggi, dan memiliki kecepatan yang begitu luar biasa, menemukan dan menyembuhkan kita. Kenapa? Karena masing-masing kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ikhtiar duniawi kita yang begitu kuat, diiringi dengan tawakal kita kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tawakal kita itu diiringi dengan apa? Ada sabarnya juga. Ikhtiar kita ada sabarnya juga. Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar itu bukan orang pasrah. Orang sabar itu adalah orang yang dalam ujian yang sedang ia alami, dia melakukan usaha maksimal untuk keluar dari ujian tersebut sambil dimahkotai dengan kesabaran. Dan ketika ia mahkotai dengan kesabaran, Allah akan gembirakan dia. Orang sabar itu bakal digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusuf alaihi salam sabar dia menghadapi ujian hidupnya. Digembirakan tidak dia? Digembirakan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah posisikan dia di posisi yang terhormat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, Nabi kita, sabar tidak? Sangat sabar. Ketika ia memulai dakwahnya. Dan apa akhirnya? Digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadirkan untuknya umat-umat yang begitu banyak. Sahabat-sahabat yang begitu setia. Buah dari kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Hud. Nabi Hud alaihissalam ini yang dia lakukan. Berikutnya ada yang menarik lagi. Dalam Al-Quran semua ini. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam juga mengalami hal yang berat dalam dakwahnya. Bahkan ketika ia berdakwah terhadap kaumnya yang begitu susah dibimbing oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Untuk seorang nabi meninggalkan kaumnya itu jadi dosa besar di hadapan Allah. Sehingga akhirnya singkat cerita Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ia berada dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam kondisi kegelapan nasib, wanada fi zulumat. Kemudian ia berdoa di tengah-tengah kegelapan. Kegelapan nasib, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Dan yang menarik Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia mengalami kegelapan nasib tersebut, dalam doanya Nabi Yunus tidak mengatakan, ya Allah, kenapa saya alami ini? Dalam munajatnya Nabi Yunus tidak mengatakan, ya Allah, saya kan Rasulmu. Kenapa saya mendapatkan ujian seberat ini? Dan juga tidak ada doanya berbentuk permohonan. Dia mengatakan, ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan. Saya akan tebus kesalahan saya. Tidak ada. Doanya menarik sekali. Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada isi permintaan di situ? Tidak ada. Padahal ia sedang berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan mencekam. Tidak ada permohonan untuk keluar dari situ. Tapi ucapan tasbihnya Yunus alaihissalam itu, dia mengatakan, la ilaha illa anta. Pertama kali dia ucapkan, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah kita saat ini, ujian yang menerpa negeri kita, menerpa kehidupan kita. Jangan-jangan dalam hidup kita sebelum-sebelumnya, pengesaan kita kepada Allah itu tidak tulus. Kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kita masih memiliki Tuhan-Tuhan kecil di sekitar kehidupan kita. Sehingga Allah amat sangat cemburu dengan perilaku kita. Allah uji kita. Italia itu dikabarkan negeri yang tingkat kesehatannya sangat bagus. Iya, sangat bagus. Barometernya adalah
Jumlah orang tua di sana cukup banyak. Di negeri kalau jumlah orang tuanya, lansianya banyak, berarti tingkat kesehatannya bagus. Tapi apa yang terjadi? Allah tunjukin itu. Sehebat apapun kalian. Amerika, negara adik kuasa. Yang punya segalanya. Yang sistem ekonominya merajai di mana-mana. Yang kalau orang-orang kaya di negeri kita kalau berobat, kalau tidak ke Singapura, ke sana. Allah bikin seperti apa? Nabi Yunus alaihissalam yang mengatakan, La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau Allah. Jadi dia tidak mengeluh di hadapan Allah. Dan dia tidak menghakimi Allah. Kan kadang-kadang orang suka berdoa, Ya Allah kenapa begini ya Allah. Itu kan berarti dia protes sama Allah. Nabi Yunus tidak protes. Dia nggak bilang, Ya Allah kok bisa begini, kenapa begini. Enggak. Dia malah bilang apa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Bahkan Nabi Yunus menghakimi dirinya sendiri. Sesungguhnya aku adalah bagian dari orang yang menzalimi diri sendiri. Dia menyadari dengan tulus bahwasanya hal buruk yang menimpa dirinya saat itu, yang begitu mengkhawatirkan dan mencekam, disebabkan oleh kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan itu dia baca terus menerus. Dan apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Ini ada dalam surat Al-Anbiya. Ayat 87-88. Allah mengatakan. Fastajabna lahu. Wa najjainahu minal gham. Subhanallah. Nabi Yunus baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Allah. Fastajabna lahu. Maka kami Allah kabulkan harapan hatinya. Pasti harapan hatinya apa? Keluar. Wa najjainahu, dan kami selamatkan dia. Jadi dua dia dapat. Dikabulkan keinginannya, harapannya, permintaannya. Yang kedua, kami selamatkan dia minal gham. Dari keburukan nasib, dari kesedihan, dari kenestapaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah. Dengan demikian itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Di hamba Allah yang mukmin kalau dia baca ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia baca ini janji Allah. Fastajabna lahu. Kami kabulkan. Wa najjainahu, dan kami selamatkan. Bayangkan kalau penduduk muslimin di Indonesia ini rame-rame tiap saat habis sholat. Dia baca sendiri di rumahnya. Habis sholat fardu dia baca la subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus dia baca. InsyaAllah keinginan hati kita, harapan kita untuk keluar dari pandemik ini dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Solusinya ini Islam sudah tuntun semuanya ini. Karena tidak ada yang terjadi kecuali semuanya atas restu dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in fi qabdatillah. Segala sesuatu itu berada di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk tawakal kita ini benar-benar baik, maka harus ditunjukkan juga dengan sikap-sikap kita dan perilaku kita dalam kehidupan kita. Kalau usaha maksimal secara nilai duniawi sudah dilakukan, kemudian hasilnya belum ada, maka yang perlu diperiksa adalah sampai di mana nilai iman dan tawakal orang yang melakukan usaha tersebut. Mengenai wabah atau pandemik, dari zaman ke zaman pernah terjadi, dan sejarah telah mencatatnya, dan kita bisa belajar dari sejarah tersebut.
dahulu di zaman dinasti Abbasiyah, itu ada seorang raja namanya Al-Muqtadi Billah. Negerinya dilanda dengan wabah, menjangkiti rakyatnya, dan dia berusaha maksimal menyembuhkan rakyatnya, mendatangkan para ahli-ahli kesehatan, sampai dia mengimpor dari luar ahli-ahli kesehatan untuk masuk ke negerinya untuk mengobati rakyatnya. Dan ternyata wabah tersebut tak kunjung pergi. Kemudian suatu saat raja ini memanggil rakyatnya semua, dia kumpulkan dan dia membuat sebuah keputusan. Saya sebagai pimpinan kalian, ulil amri kalian, melihat wabah yang tak kunjung reda di negeri kita, maka saya keluarkan keputusan yang harus kalian patuhi, tidak boleh tidak. Apa yang dia katakan? Wahai seluruh rakyatku yang masih maksiat, yang masih durhaka, berhentilah kalian bermaksiat, berhentilah kalian durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali rajut hubungan kalian dengan keimanan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah taat, tingkatkan ketaatan kalian. Yang belum taat, cepat kembali. Ini peringatan dari raja pada waktu itu, Al-Muqtadi Billah. Untuk para menteri-menteriku yang suka khianat, berhenti dari pengkhianatan. Yang suka zalim, berhenti melakukan kezaliman. Kembalilah kalian kepada nilai-nilai keadilan dalam tugas-tugas kalian. Dia bicara semua. Hadir menteri-menterinya semua. Deputi-deputinya hadir semua. Terus dia katakan lagi, tempat-tempat yang masih beraromakan maksiat, segera tutup saat ini juga. Atau tidak aku yang menutupnya dan meleburkannya. Ini perintahku dan laksanakan. Mereka laksanakan semua. Mereka patuh. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, wabah itu lenyap dengan sendirinya. Bersama dengan hadirnya nilai keimanan, ketakwaan di negeri itu, bersama itu pula pergi wabah tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan wabah yang menimpa negeri kita cepat Allah angkat. Kita sudah melakukan usaha maksimal kita, ikhtiar kita. Lalu kita bicara sama Allah, ya Allah, ini ikhtiar kami, ini usaha kami, dan kami rasa sudah semaksimal mungkin kami lakukan, kami serahkan kepada Engkau. Sebagaimana dahulu Hajar alaihissalam, ketika dia sudah melakukan usaha maksimal mencari air Zam-Zam, dia mengatakan, ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, ini usaha maksimalku. Aku serahkan urusanku kepada Engkau, ya Allah. Hingga akhirnya Allah memberikan caranya bagaimana mereka berdua, Hajar dan Ismail alaihi wassalam, mendapatkan mata air Zam-Zam yang ada sampai saat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada sebuah ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Beliau mengatakan, al-harbu baina haqqaini la takun. Pertempuran antara dua yang hak tidak akan terjadi. Orang atau kelompok masing-masing memiliki niat yang suci, niat yang hak. Insya Allah ada dua kelompok nih, masing-masing punya niat yang hak, niat yang benar, niat yang suci. Insya Allah nggak akan berantem. Ini akan berantem. Kalaupun mereka sempat berbeda pandangan, ketemunya cepat. Coba kita perhatikan, dahulu ulama-ulama itu mereka itu berbeda pandangan. Ada bermusuhan? Enggak. Coba lihat antara mazhab-mazhab. Dari Hanafi, dari Syafi'i, dari Hanafi, dari Malik, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal.
Ada percekcokan? Enggak. Perbedaannya ada enggak? Ada. Berbeda tuh. Antara Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Beda. Adakah tulisan mereka saling menghujat? Enggak ada. Yang sekarang-sekarang aja yang saling menghujat ini. Yang sekarang-sekarang. Enggak tahu kenapa bisa saling menghujat. Coba lihat yang sebelum-sebelumnya itu. Baca tuh kitab kita. Ada nggak saling menghujat? Saling tahzir? Nggak ada. Kenapa? Karena niatnya sama-sama hak, Pak. Niatnya sama-sama untuk kebenaran. Maka dikatakan al-harbu baina haqqain. Pertempuran antara dua yang hak tidak akan terjadi. Kalau mereka sempat berselisih, pas ketemu duduk, oh ternyata tujuan kita sama. Yang kedua, wal harbu baina haqq wal batil. Pertempuran antara yang hak dan yang batil. La tatul. Tidak akan pernah berlangsung lama. Satu kelompok hak, satu kelompok itu batil. Jika mereka sampai berselisih, perselisihan tidak akan berlangsung lama. Kenapa? Li'annallaha ma'al haq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama yang hak. Jika ada orang menyebut ini perjuangannya atas nama hak. Tapi kok panjang perjuangannya. Nggak selesai-selesai. Berarti jangan-jangan dalam perjuangannya belum benar-benar hak. Kalau benar-benar hak tidak akan panjang. Nabi dakwahnya nggak panjang. Butuh 23 tahun Islam itu menyebar ke seantero dunia. Kenapa? Karena Nabi alal haq. Di atas hak. Ya. Maka dikatakan al-harbu bainal haq wal batil la tatul. Dan orang yang berada di dalam jalur hak itu istiqomah saja dia. Pasti dimenangkan. Dan kalau dia kuat dalam istiqomahnya, cepat dimenangkan. Tapi kalau agak sebentar ke kiri, sebentar masih ke kanan, sebentar lagi haknya baru 80% itu, masih ada batilnya, atau haknya baru 90%. Lama. Yang ketiga, wal harbu baina batilain la tantahi. Pertempuran, percekcokan, perselisihan antara dua yang batil, dua-duanya batil, tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Lihat Amerika sama China, sebentar akur, sebentar ribut. Batilain. Kalaupun mereka berangkulan, cuma sebentar. La tantahi, tidak akan pernah berakhir. Begitu kita lihat kelompok-kelompok yang ada di negeri kita ini. Kalau dua-duanya batil, pertempuran antara mereka tidak akan pernah berakhir. Kalaupun mereka sempat akurnya itu hanya fata morgana aja. Sebentar aja, nanti cekcok lagi. Ini sekarang udah mulai kelihatan lagi kan. Ribut sama mereka. Maka kita berharap sama Allah bisa berada pada jalur yang hak. Dan Allah rawat kita berada pada jalur yang hak. Dan Allah kuatkan kita dalam istiqamah tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت شافي وأنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وبحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته